Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Deti Indah Kiranti dengan NIM 2000984 dari kelompok 7 yang akan memandu presentasi pada kesempatan kali ini. Kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai perkembangan peserta didik usia sekolah dasar. Adapun anggota dari kelompok 7 adalah yang pertama ada Deti Indah Kiranti dengan NIM 2000984, kemudian Septi Kurotu Aini Faradilah dengan NIM 2008791, dan Webi Kamelia dengan NIM 2006708. Adapun submateri yang akan kelompok kami sampaikan adalah yang pertama mengenai perkembangan fisik, yang kedua perkembangan kognisi, kemudian kognisi sosial, hubungan keluarga, persahabatan, tekanan teman sebaya, seksualitas, dan juga stres. Baik, untuk pematerian yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian pertumbuhan menurut para ahli. Crow and Crow, pertumbuhan adalah perubahan struktural dan fungsional dalam pembentukan seseorang secara jasmani, mulai janin dalam kandungan, lahir, dan kemudian sampai dewasa. Yang kedua, menurut Kartono, pertumbuhan adalah perubahan secara fisik sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada waktu tertentu. Yang ketiga, menurut Victor Ferdinand dan Mukti Ariwibowo, pertumbuhan adalah pertambahan volume, massa, tinggi, atau ukuran lainnya yang bisa dinyatakan dalam bilangan atau secara kuantitatif. Kemudian ada pengertian perkembangan menurut para ahli. Perkembangan merupakan pola perkembangan individu yang berawal pada konsepsi dan terus berlanjut sepanjang hayat dan bersifat involusi, menurut Santrok Yusen tahun 1992. Yang kedua, perkembangan mengandung makna adanya pemunculan sifat-sifat yang baru yang berbeda dari sebelumnya, menurut Kasiram tahun 1983. Dan yang ketiga, perkembangan merupakan serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman dan terdiri atas serangkaian perubahan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif, menurut Ebi Harlock. Selanjutnya ada pengertian perkembangan fisik. Perkembangan fisik di masa kanak-kanak dicirikan oleh variasi yang cukup besar. Variasi ini mungkin karena adanya jenis kelamin, etnis, genetika, hormon, gizi, lingkungan, atau penyakit yang diderita. Kebanyakan gadis mengalami percepatan pertumbuhan sekitar usia 9 atau 10 tahun, sedangkan laki-laki mengalami percepatan pertumbuhan yang sama sekitar 11 atau 12 tahun. Perkembangan fisik meliputi yang pertama perubahan fisik, yang kedua perkembangan otak dan saraf, yang ketiga keterampilan motorik, dan yang keempat kesehatan. Perubahan fisik. Setelah pubertas, karakteristik seksual sekunder mulai tampak, terutama bentuk kurva payudara pada wanita serta suara yang lebih dalam dan bahu yang lebar pada laki-laki. Yang kedua, ada perkembangan otak dan sistem saraf. Perkembangan otak selama kanak-kanak tengah ditandai oleh pertumbuhan struktur yang spesifik, khususnya labus frontal atau bertanggung jawab untuk perencanaan, penilaian, sosial, etika, dan pengambilan keputusan. Kerusakan pada otak bagian lobus frontal dapat menyebabkan luapan emosi yang tidak menentu, ketidakmampuan merencanakan dan menilai mana yang baik dan buruk. Yang ketiga ada keterampilan motorik. Keterampilan motorik adalah kemampuan berperilaku atau kemampuan melakukan gerak motorik. Keterampilan motorik
atau Brotu, gross motor skills melibatkan penggunaan gerakan tubuh yang besar. Keterampilan motorik halus atau soft motor skills melibatkan penggunaan bagian tubuh kecil. Pada saat ini, anak suka lari-lari, melompat, meloncat, melempar, menangkap, memanjat, dan keseimbangan. Kemudian yang terakhir ada kesehatan. Pada usia dini, biasanya muncul penyakit khas bagi anak-anak seperti pilek, batuk, dan sakit perut. Penyakit utama bagi anak-anak usia sekolah dasar sama seperti penyakit utama bagi anak-anak muda influenza, radang paru-paru, kanker, HIV, AIDS, dan obesitas. Sebagian besar anak menjadi cacat dan meninggal pada anak usia tengah adalah akibat dari cedera atau kecelakaan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Septi. Kepada Septi, waktu dan media saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif yang terjadi antara 7-11 tahun disebut oleh Piaget sebagai tahap operasi konkret atau concrete operation stage. Pada tahap operasi konkret, anak-anak dibatasi untuk berpikir konkret nyata, pasti, tepat, dan unidiksional. Istilah yang lebih menunjukkan pengalaman nyata dan konkret ketimbang abstraksi. Perkembangan kognisi dibagi menjadi dua, yaitu ingatan dan anak yang cerdas. Ingatan. Anak-anak yang dapat mengingat lebih banyak ketika berpartisipasi dalam pembelajaran kooperatif atau cooperative learning, di mana pendidikan diawasi oleh orang dewasa bergantung pada rekan-rekan, berinteraksi, berbagi, merencanakan, dan mendukung satu sama lain. Anak usia sekolah juga mulai memperlihatkan metamemori atau kemampuan memahami sifat memori dan memprediksi seberapa baik seorang akan mengingat sesuatu. Kemudian yang kedua ada anak yang cerdas. Kecerdasan adalah kapasitas kognitif yang merujuk pada pengetahuan, adaptasi, dan kemampuan seseorang untuk berpikir dan bertindak secara sengaja. Kemudian yang ketiga ada konsep diri. Kebanyakan laki-laki dan perempuan mengembangkan rasa percaya diri yang positif, seperti dalam hal pemahaman, pemaknaan, dan pengendalian diri. Unggul dalam satu bidang memberikan kontribusi untuk merasakan keseluruhan harga diri dalam dunia sosial. Harga diri, pengaturan diri, dan kepercayaan diri anak pada akhirnya membentuk sebuah konsep diri atau self-concept. Kemudian ada kognisi sosial. Kognisi sosial adalah pemahaman mengenai asumsi-asumsi tentang sifat, hubungan, atau interaksi sosial atau social inference, proses sosial dan perasaan orang lain. Hubungan dengan rekan memainkan peran utama dalam penentuan golongan atau fine-tuning kognisi sosial pada anak usia sekolah. Kemudian ada hubungan keluarga. Hubungan keluarga biasanya melibatkan unsur-unsur orang tua mereka, kakek, nenek, saudara, dan anggota keluarga besar. Masa kanak-kanak tengah adalah tahap transisi, fase ketika orang tua mulai berbagi kekuasaan dan pengambilan keputusan dengan anak-anak mereka. Anak-anak mengalami peningkatan tanggung jawab selama masa-masa kecil menengah. Kualitas hubungan. Kebanyakan keluarga modern memerlukan pendapat ganda untuk memenuhi kebutuhan. Anak-anak mungkin bertanya mereka orang tua. Mereka memilih menghabiskan waktu yang begitu singkat dengan mereka. Komunikasi yang langsung dan jujur antara orang tua dan anak-anak dapat mengurangi keprihatinan apapun atau gangguan yang muncul. Orang tua harus memastikan mereka benar-benar menghabiskan waktu yang berkualitas dengan anak-anak mereka. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Septi atas pemaparan materinya. Untuk pematerian terakhir akan disampaikan oleh Saudari Webi. Kepada Webi, waktu dan media saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya tentang persahabatan.
Persahabatan. Bagi peserta didik sekolah dasar, teman berfungsi sebagai teman sekelas, petualang, tempat curahan hati, dan sebagai pantulan kepribadian. Teman juga berfungsi saling membantu mengembangkan harga diri dan rasa kompetensi dalam dunia sosial, termasuk di lingkungan sekolah. Selanjutnya ada tekanan teman sebaya. Peserta didik yang paling rentan terhadap tekanan teman biasanya mempunyai harga diri yang rendah. Ketika peserta didik tidak mampu menolak pengaruh rekan-rekan mereka, terutama dalam situasi membingungkan, mereka mungkin mulai merokok, minum, alkohol, mencuri, atau mengasingkan diri dari pergaulan teman-temannya. Peserta didik yang menolak tekanan teman sebaya sering tidak populer. Selanjutnya, tentang seksualitas. Pada anak sekolah dasar, termasuk masa usia dini, minat seksual merupakan perpanjangan dari sensasi yang menyenangkan dan rasa ingin tahu, bukan hasil erotisme. Anak usia sekolah dasar sebenarnya masuk ke kategori masa pra-remaja, pra-remaja yang usianya di sekitar usia 10 dan 11 tahun. Pada saat ini, fascinasi atau fascination seksualitas anak-anak disertai dengan perubahan hormon dan fisik yang terjadi dalam tubuh mereka. Selanjutnya, mengenai stres. Ada pertama, perceraian. Perceraian atau terpecahnya unit keluarga sangat dekat dengan peningkatan derajat stres pada anak-anak. Pada gilirannya, mereka akan mengalami depresi, merasa bersalah, marah, mudah tersinggung, memberontak, atau cemas. Banyak kemungkinan penyebab stres, mulai dengan perubahan hubungan mereka dengan orang tua, ketiadaan salah satu orang tua dalam kehidupan mereka sehari-hari, kemungkinan menikah lagi dan mempunyai orang tua tiri, atau patah semangat, yang disebut step sibling. Yang selanjutnya ada kekerasan fisik. Kekerasan fisik pada anak atau child physical abuse adalah penderitaan yang menimbulkan sakit, cedera, atau membahayakan anak secara sengaja oleh pihak lain. Kekerasan merupakan tindakan penyalahgunaan orang kepada anak-anak yang di dalamnya juga mencakup pelecehan emosional dan psikologis, termasuk penghinaan, mempermalukan, melakukan penolakan, sikap dingin, kekurangan perhatian, pengabaian, isolasi, dan terisolasi. Masalah emosional yang mungkin ditunjukkan sebagai serangan kecemasan dari anak antara lain adalah kecenderungan tindak bunuh diri, ledakan amarah, penarikan diri, takut, dan depresi. Yang terakhir ada pelecehan seksual pada anak. Pelecehan seksual ini terjadi ketika seorang remaja atau orang dewasa membujuk atau memaksa anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan seksual. Pendidikan merupakan tindakan preventif yang terbaik untuk menghindari anak-anak dari penganiayaan. Nah, sekian penyampaian materinya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Webi atas pemaparan materinya. Baik, Ibu dan teman-teman, sekian presentasi atau pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.